Hari ini materi terakhir untuk, ujian ya. Jadi, batasnya sampai hari ini. Minggu depan kita latihan, minggu depannya lagi, kalian akan saya kasih, latihan juga untuk persiapan UTS. Oke, saya izin share ya. Ya. Sudah terlihat Word-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, nanti ada PPT, kalian baca saja. Inti dari PPT itu udah saya tuliskan di sini. Ya, bahwa hari ini kita akan bahas terkait, kalau WhatsApp-nya saya matiin dulu biar nggak ganggu. Oke. Ya, jadi hari ini kita bahas korelasi dan regresi adalah hubungan kausalitas antara dua variabel ya. Nah, di sini di dalam materi ini kalian harus bisa membedakan mana itu variabel independen dan mana variabel dependent ya. Jadi nanti kalau ada X itu berarti disebutnya variabel independen, kalau Y disebutnya dependent, berarti yang dipengaruhi. Kalau ini berarti bebas dia. Ya, dia mempengaruhi Y. Nah, contoh misalnya antara bobot dengan tinggi badan. Kalau kita bisa mengukur bobot badan dengan bentuk yang sama ya, dua orang dengan sekitar porsi badan yang sama tapi tingginya beda, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa orang dengan tinggi badan yang lebih tinggi memiliki bobot badan yang lebih berat ya dibanding dengan yang tinggi badannya lebih rendah ya. Sehingga kita bisa mengukur bahwa bobot itu juga dipengaruhi oleh tinggi badan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa tinggi badan itu adalah X-nya dan berat badan adalah Y-nya. Ya. Lalu di sini ya, di sini kita lihat contoh berikutnya adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja, di mana disiplin kerja itu tergantung dari kepuasan kerjanya ya. Karena disiplin kerja itu tergantung dari kepuasan kerja, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa independen variabelnya adalah kepuasan kerja, sedangkan dependen variabelnya adalah disiplin kerja. Karena disiplin kerja dipengaruhi oleh
kepuasan kerja. Ya. Nah, sebelum kita lihat ke regresi, biasanya diawali dengan korelasi, ya. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan linier antara dua variabel, ya. Jadi dia hanya melihat hubungan linier saja antara dua variabel. Kalau hubungannya tidak linier, maka disebutnya tidak ada korelasi. Apa itu linier? Linier itu seperti ini. Dia hubungannya garis lurus, ya. Ini contoh hubungan linier antara X dengan Y yang positif. Kenapa positif? Karena kalau X-nya naik, Y-nya naik, ya, seperti itu. Nah, simbol korelasi itu bentuknya adalah R. Ya, ini korelasi. Nilainya tidak pernah kurang dari -1 dan tidak pernah lebih dari 1. Negatif itu hanya menunjukkan arah hubungan saja, ya. Positif berarti searah, negatif berarti tidak searah. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalau nilai korelasinya mendekati 1, ya, mendekati 1, maka hubungan linier antara dua variabel berarti sangat kuat dan searah. Contoh, R X1 X2 0,98 berarti hubungan antara X1 dan X2 sangat kuat dan searah. Kalau X1 naik, X2 naik. Nah, berarti bentuknya positif seperti ini. Kalau R-nya mendekati -1, hubungannya juga sangat kuat, ya. Hanya saja tidak searah. Contoh, -0,9. -0,9 itu berarti dia kuat, ya, sangat kuat karena mendekati -1, tapi dia tidak searah. Kalau X1 naik, X2-nya turun, berarti dia berlawanan, ya. Nah, kalau R yang mendekati 0, berarti memang tidak ada hubungan linier antara X dengan Y. Bisa jadi hubungannya kuadratik atau eksponensial. Nah, berikut adalah hipotesis korelasi, ya. H0-nya rho sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. H1-nya rho tidak sama dengan 0, berarti terdapat korelasi yang signifikan. Kita lihat nanti nilai probability-nya, kalau lebih kecil 5%, berarti signifikan, artinya terdapat korelasi yang signifikan. Nah, kita lihat di di soal contoh, ya. Nanti kalian kerjakan yang warna kuning, ya. Seperti biasa, nanti saya cek, ya. Nah, di sini yang kuning. Nah, yang kuning ini berarti yang kalian kerjakan. Saya kerjakan yang 2 ini. Di sini keterangannya, lakukan pengujian model korelasi juga dan regresi antara pengujian korelasi, ya, korelasi dan model regresi, ya, antara, ya, seluruh variabel terhadap PBV. Berarti PBV adalah dependent variable, independent variabelnya adalah DER, ROA, GO, dan TA. Ini saya copy, ya. Ini saya copy. Lalu saya masukkan di sini. Nah, ini dia. Ini kan sama, ya. Nah, di dalam ini saya hapus saja karena PBV-nya sama. Berarti kalau dikorelasikan, ya, antara DER, PBV, ROA, maka posisi X dan Y-nya harus diubah karena si Excel itu kalau dia bikin scatter plot, dia yang pertama disebutnya X, ya, di sini. Kita insert cut cell di sini. Ini X, ya. Ini kita copy lagi. Nah, ini. Berarti ini adalah ini X, ini Y, ya. Karena pengaruh DER terhadap PBV ini X, ini Y, ya. Lalu saya blok. Ini saya blok, ya. Ini saya blok. Saya kasih insert scatter. Nah, ini dia. Maka ini adalah ini X-nya adalah si DER, ya. Lalu Y-nya adalah PBV. Ya, ini dia. Nah, untuk tahu positif negatifnya, tarik garis di sini, klik di sini, ya. Klik kanan, add trend line, ya. Maka pilih linear. Maka otomatis dia ada garis di sini, boleh diwarnain, ya. Jadi warna oranye atau merah, ya. Nah, kalau kita mau ngitung korelasi, gitu, ya. Kita buat di sini DER versus PBV. Nah, saya mau lihat korelasi di Excel, gitu, ya. Maka rumusnya adalah korel. Di sini, ya, korel. Saya blok di sini, ya. Korel antara si X dengan Y-nya. Nah, korelasinya 0,151. Nah, ini berarti korelasinya mendekati 0, ya, rendah, ya. Kalau rendah biasanya dia agak landai, ya. Lalu saya copy lagi, misalnya di sini, ya. Saya tarik Y-nya PBV, gitu, ya. X-nya adalah mau deh.
Di sini saya blok ya, ROA sama PBV. Insert, scatter lagi ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Kalau yang ROA sama PBV ya, dia agak lebih curam di sini ya. Kalau kita lihat tuh. Biasa kalau lebih curam, korelasinya kita trendline ya, linear. Korelasinya dia biasa lebih tinggi. Nah, ini berarti adalah ROA ya. Lalu Y-nya adalah PBV. Ini dia. Kita bandingkan. Kalau dari garis ini terlihat lebih lebih linear adalah ROA versus PBV dibanding DER sama PBV. Artinya korelasinya harusnya lebih kuat. Nah, kita cek. Ini berarti ROA versus PBV ya. Kita buka di sini. Corel ya, ini ROA dengan PBV. Nah, benar kan? Nah, di sini berarti dia lebih besar ya. Nah, kita cek nanti di SPSS. Nah, ini udah saya masukkan ya. DER dengan PBV ya. DER dengan PBV dilihat dia positif ya. Nah, kita buat hipotesanya di sini rho sama dengan 0, rho tidak sama dengan 0. Kita buka SPSS ya. SPSS. Ini adalah PBV ya. DER ROA ya, sudah kita keluarkan ini PBV, kita masukkan datanya. PBV, saya copy. Ini PBV ya. Lalu DER saya copy lagi. Lalu ROA. Nah, ini ROA ya. Sekarang kita keluarkan korelasinya dulu. Analyze, correlate, bivariate. Ini korelasi berikut dengan uji statistiknya ya, correlate, bivariate. PBV versus DER ya. Oke. Nah, ini dia. Kita copy ya. Kita copy. Masukkan di sini. Nah, ini masukin ya, PBV versus DER. Ini saya delete dulu. Ya. Nilainya adalah 0,153 ya. 0,153, tapi ternyata probability-nya 0,105 itu lebih besar 5%. Terima H0 berarti artinya ya, korelasi yang tidak signifikan antara DER dengan PBV, berarti nggak ada korelasi ya, hubungannya tidak linear. Nah, sekarang ROA versus PBV tadi yang gambar kedua, karena ini lebih curam ya. Nah, ini berarti korelasinya kita cek. Analyze lagi, correlate, bivariate. DER-nya kita ganti dengan ROA. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Biasanya kalau di dalam SPSS itu sudah bentuknya bintang ya. Bintang itu berarti signifikan di sini. 0,584 ya. Saya delete dulu ini. Ya. 0,587 ya. Dengan nilai probability 0,00 lebih kecil 5%. Terdapat korelasi yang signifikan ya antara ROA dan PBV. Korelasinya positif ya. Korelasi positif antara PBV dengan ROA menunjukkan jika terjadi kenaikan PBV juga akan mampu meningkatkan ROA dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya. Jadi kalau ROA-nya naik, PBV-nya juga naik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana besar pengaruh PBV ya, kebalik ya. Bagaimana besar pengaruh ya di sini ROA ya, DER ya terhadap PBV ya. Nah, gitu. Maka kita
merujuk tidak bisa dijelaskan oleh si korelasi, karena korelasi itu hanya melihat hubungan. Nah, pertanyaan tersebut hanya bisa diuji di mode regresi ya. Berarti kita tentukan dulu si X-nya siapa ya. Berarti variabel X-nya adalah ya si ROA, DER ya. ROA dan DER, sedangkan variabel Y-nya adalah PBV ya. Jadi kita mau lihat bagaimana pengaruh ya si ROA, DER terhadap PBV. Jadi kalau mau lihat ada kata-kata di sini pengaruh gitu ya, nah ini berarti nggak bisa pakai korelasi, harus pakai regresi. Nah, apa itu regresi? Nah, kita lihat di sini. Nah, regresi untuk UTS sampai regresi linear sederhana saja, karena variabel yang kita gunakan X-nya hanya satu nanti ya, satu per satu. X terhadap Y, X1 terhadap Y ya, PBV. X berikutnya adalah ROA terhadap PBV. Jadi kita pakainya regresi sederhana karena hanya menguji satu pengaruh X terhadap Y-nya ya. Model matematika yang mampu menggambarkan besaran pengaruh X terhadap perubahan Y. Nah, ini model dari regresi sederhana. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus E. Di mana Y adalah variabel dependent, X-nya adalah variabel independent. Beta 0 konstanta, beta 1, nah ini dia beta 1 adalah besarnya pengaruh X terhadap Y-nya. Nah, contoh, Y-nya adalah penjualan juta rupiah, X-nya promosi juta rupiah. Kalau di model regresi kan misalnya dapat model seperti ini ya, maka bisa diketahui bahwa kenaikan rata-rata total biaya promosi 1 juta rupiah karena 1 juta rupiah akan meningkatkan rata-rata penjualannya 0,7 juta rupiah. Ini adalah koefisien beta 1 yang bisa diinterpretasikan dari model regresi sederhana yang hanya menggunakan 1X ya. Jadi biasanya model ini bisa digunakan untuk pemodelan mencari faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi penjualan. Nah, itu pakai model regresi ya. Nah, beta 0-nya 2 ini akan ada artinya kalau X-nya bisa 0. Selama X-nya tidak bisa 0, maka tidak perlu diinterpretasikan ya. Jadi beta 0 akan ada artinya kalau X-nya bisa 0. Kalau X-nya tidak bisa 0, maka tidak perlu diinterpretasikan. Jadi kalau biaya promosinya 0, maka penjualannya 2 juta rupiah. Kalau bisa diinterpretasikan. Lalu apa saja uji pada model regresi sederhana yang akan kita interpretasikan? Pertama adalah uji F, uji fit model, di mana hipotesisnya adalah H0 modelnya tidak fit, H1-nya modelnya fit. Ya. Nanti kalau nilai probability-nya lebih kecil 5%, berarti modelnya fit, berarti bagus, berarti ada signifikan. Berikutnya adalah yang kita interpretasikan adalah koefisien determinasi atau R-square ya. R-square ini patokannya kalau dia semakin mendekati 100%, maka modelnya semakin bagus ya, semakin bagus. Nah, di sini ya kalau misalkan R-square 80% berarti kontribusi variabel X terhadap Y-nya 80%. Sisanya 100% minus 80% yaitu 20% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ya. Lalu interpretasi berikutnya adalah uji pengaruh X terhadap Y dengan namanya uji T. Ya, uji T-nya H0-nya berarti X tidak berpengaruh terhadap Y, H1-nya X berpengaruh terhadap Y. Maka kita bisa menginterpretasikan. Ya. Nah, di sini terbalik ya, kita bikin sini DER ROA terhadap PBV. Nah, ini dia. PBV ya. Model regresi pengaruh DER terhadap PBV. Gitu ya. Berarti independennya X-nya adalah DER, yang ini adalah PBV. Nah, kita lihat ya. Bagaimana caranya analyze regression linear. Ya, kita cek di sini. Nah, kalau tadi correlation, di bawahnya ada regression. Ya, jadi deketan nih. Kita klik regression linear. Nah, itulah sebabnya kenapa harus tahu mana X, mana Y. Karena di dalam regresi ditanya. Dependennya siapa? Dependennya adalah PBV. Dipengaruhi oleh siapa? DER dulu ya, pertama DER. Nah, seperti itu. Ini saya screenshot dulu, terus saya masukkan di sini. Ya, ini kita copy ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini udah masuk. Nah, sekarang kita akan uji ya. Uji yang pertama adalah ini dulu ya. Uji F atau uji ANOVA-nya. H0-nya ya. Modelnya
Tadi kan uji F dulu ya, yang langkah pertama uji F. 1, uji model F, uji ANOVA. H0 model tidak fit, H1 modelnya fit ya. Kita lihat di sini outputnya yang mana. Nah, di dalam regresi ya, tadi ya, analyze, regression linear ya, dependennya PBV, independennya DR kita okekan. Nah, keluar di sini. Nah, ini ada R square, model summary, ANOVA dan uji T ya. Kita keluarkan ANOVA-nya, kita copy. Nah, kita interpretasikan dulu. Nah, di sini. Nilai probability-nya 0,105, lebih besar 5%, maka terima H0 artinya model regresi tidak fit ya. Atau dengan kata lain, ya di sini, dengan kata lain, ya, DR ya tidak berpengaruh ya, berpengaruh terhadap PBV. Nah, lalu berikutnya adalah interpretasi koefisien determinasi atau R square. R square. R square ya. Kita lihat R square-nya. Di sini. Nah, ini di sini R square-nya kita copy. Ya. Nilai R square 2, makanya 2,3% betul sekali ya, 2,3% jauh dari 100%. Artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor X, yaitu adalah si DER ya, terhadap Y, yaitu adalah PBV, sebesar 2,3%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 2,3% berarti 97,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti itu ya. Ini koefisien determinasi. Nah, selanjutnya adalah uji parsial menguji pengaruh DER terhadap PBV. Ya, kita cek di sini H0-nya berarti ini DER tidak berpengaruh terhadap PBV. Yang ini berarti DER berpengaruh terhadap PBV. Ya. Kita lihat di sini dependent variable PBV, kita copy. Ya, ini saya delete dulu. Nah, ini adalah buat persamaan regresinya. Ini uji signifikansinya, ya. Jadi ini kita lihat persamaan regresinya, PBV Y sama dengan 0,710 ya, ditambah 0,111 DER gitu ya. Nilai probability-nya 0,105. Yang ini ya, kita lihat di sini. Hasil uji T-nya ya. Hasil uji T menunjukkan nilai probability-nya lebih besar 5%, maka terima H0, artinya DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nah, ini sudah terlihat hasil dari model pengaruh DER terhadap PBV. Berikutnya, pengaruh ROA terhadap PBV. Ya. PBV. Ya. Dependennya adalah, independennya adalah ROA, dependennya adalah PBV. Ya, kita analisis lagi. Kita mau lihat sini, analyze, regression, linear lagi di sini. PBV-nya tetap, ini kita ganti dengan ROA. Ya, oke. Nah, akan muncul. Ini saya copy ya. Ini saya copy dulu dari, nah ini dia. Nah, ini saya copy. Nah, ini saya copy. Ya, yang pertama uji apa? Uji F-nya, ANOVA-nya. Saya delete dulu ini.
Kita masukkan hasil uji ANOVA-nya. Ini ya, kita copy. Nilai probability-nya 0,000 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya model regresi fit ya. Dia fit ya. Dengan kata lain di sini berarti X-nya yaitu ROA berpengaruh signifikan terhadap PBV. Lalu kita lihat R-square-nya, kalau yang tadi cuma 2,3%, kita lihat R-square dari model ROA terhadap PBV. Ini dia, kita copy. Nah, ini lebih besar ya, 34,4%. Ya, kita jadikan persen, 34,4%. Keragaman yang perlu dijelaskan oleh faktor X yaitu ROA terhadap PBV sebesar 34,4%. Sedangkan sisanya 100 dikurangi 34,4% yaitu adalah 65,6%, dijelaskan oleh faktor lain luar model. Lalu kita lihat uji pengaruh ROA terhadap PBV untuk parsialnya. Ini berarti ROA tidak berpengaruh, ini ROA berpengaruh. Nah, ini saya del di sini. Ya. Ini saya copy. Saya masukin di sini. Persamaannya PBV 0,610 ditambah ya 4,368 ya ROA. Nilai probability-nya di situ 0,000 ya. Lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya ROA ya berpengaruh signifikan terhadap PBV ya. Besar koefisien regresi, kalau signifikan koefisien regresi diinterpretasikan ya, yaitu 4,368 ya. Artinya kenaikan rata-rata ROA 1%, karena 1% ya sebesar 1% akan mampu ya meningkatkan rata-rata PBV sebesar 4,368% gitu ya. Nah, ini interpretasi dari koefisien regresi. Sehingga kesimpulannya ya, 1 ya, DER tidak berpengaruh ya signifikan terhadap PBV ya. Kedua, ROA berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nah, koefisien pengaruh ROA terhadap PBV ya, PBV lebih besar dibandingkan ya koefisien pengaruh DER terhadap PBV. Nah, ini adalah analisa dari yang korelasi tadi ya, ini korelasi ya, hanya melihat hubungan saja antara dua variabel ya, tapi tidak bisa menjelaskan berapa kontribusi X terhadap Y-nya. Nah, ini nggak bisa. Maka harus dimodelkan dengan model regresi. Apa itu model regresi sederhana? Model regresi sederhana itu dia hanya melibatkan satu variabel X ya, sehingga dia ada model matematiknya ya, model matematiknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut model regresi. Nah, ini biasa digunakan ya di dunia pekerjaan ya untuk melihat apa faktor penentu, misalnya apa yang menentukan penjualan itu naik, harga ataupun biaya promosi atau dari produksi. Nah, itu bisa terlihat dari permintaan dan sebagainya, sehingga bisa menentukan bahwa penentu harga ini penjualan ini tinggi itu apa ya. Terus juga kalian bisa apa faktor yang bisa menentukan naik turunnya harga. Nah, itu faktornya dikeluarin semua, bisa dengan model regresi. Nanti kalau X-nya lebih dari 1 namanya regresi berganda. Ini nanti akan kita
kita kerjakan, kita lakukan untuk regresi berganda di materi UAS ya. Jadi materi UTS cuma sampai korelasi sampai regresi saja untuk yang X-nya 1 atau regresi sederhana ya. Kalau X lebih dari 1 nanti kita lakukan di UAS ya. Jadi di UAS tuh multivariat, sudah banyak variabel yang akan kita analisis. Seperti itu. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan, saya save dulu yang file Word tadi untuk kalian kerjakan nanti untuk yang soal berikutnya gitu ya. S3T. Silakan kalau ada pertanyaan. Terkait hal tersebut yang korelasi dan regresi supaya nanti bisa kalian kerjakan untuk yang contoh 2 soal lagi ya, silakan. Caranya sama, langkah-langkahnya sama. Ntar saya mau cek dulu yang soal kemarin. Sudah saya share ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah share ya di grup ya. Silakan untuk ini, terus untuk berarti siapa yang tadi nggak ada 1 ya. Udah saya masukin di sini di PNJ Spirit Academia. Sebentar saya checklist dulu yang absensinya. Bu, saya izin bertanya boleh nggak Bu? Oh, silakan. Di nomor 3 Bu, yang menguji pengaruh DER terhadap PBV, itu Ibu nulisnya hasil uji T menunjukkan nilai probabilitas lebih besar daripada 5%, maka diterima H0-nya Bu, bukan ditolak. Yang ini ya, ROA sama PBV? DER sama PBV. DER sama PBV. Bentar ya. Yang ini kan DER sama PBV. Iya Bu. Yang ini? Iya Bu, yang itu. Kenapa? Ya, kalau lebih besar daripada 5% itu ditolak atau diterima? Diterima dong, terima. Yang lebih kecil itu yang ditolak. Kan di sini nih. Di sini. Ya. Kalau uji parsial itu ya, jika sama semuanya. Jika nilai probability-nya itu lebih kecil dari alfa ya, 5% taruhlah 5% atau 10% gitu ya. Maka tolakan 0. Ya, artinya signifikan. Pengaruh X terhadap Y signifikan. Itu berlaku untuk semua hipotesis ya. Begitupun dengan hipotesis ANOVA ini. Signifikan kan? Tolakan 0 kan? Kalau lebih kecil kan? Kalau tolakan 0 itu berarti H1-nya yang dipakai. H1 yang dibacakan, H1-nya berpengaruh.
Tidak sama dengan 0 tuh berarti berpengaruh. Kalau sama dengan 0 kan sesuatu kali 0, 0, berarti nggak punya pengaruh, gitu. Ya, ini udah benar kan? Karena dia lebih besar berarti nggak punya pengaruh kan? Karena H1-nya, H0-nya beta 1 sama dengan 0, berarti der tidak berpengaruh terhadap PBV. H1-nya der Kalau lebih berpengaruh. besar, ditolak. Gitu. Kalau lebih kecil berarti tolak. Ini contoh nih yang ROA, ya, ini ROA ya. Kan probability-nya 0,00 ya, lebih kecil ya. Maka tolakan 0 kan? Berarti kalau tolakan 0 kan H1 yang dibaca. 0 ditolak, H1 dibaca. Berarti kan ROA berpengaruh signifikan terhadap PBV, seperti itu. Oke? Bingungnya di mana? Oke, Bu. Bingungnya di mana? Benar. Tadi soalnya saya mungkin saya nggak fokus ya, Bu ya. Tadi ada yang kayak kebalik aja gitu, Bu. Kebalik? Oh, ada nggak? Ini nggak kebalik kan? Nggak kebalik kan ini? Coba, ini kan tolakan 0, benar ya? Lebih kecil kan tolakan 0. Kalau lebih besar, ini tolakan 0, udah benar signifikansinya. Ini lebih besar, terima H0 ya, lebih besar. Ini juga lebih besar uji F-nya, terima H0 kan? Gitu. Oh iya, Bu. Ya, benar ya? Kayaknya saya nggak fokus. Oh, nggak apa-apa. Udah biasa anak muda nggak fokus ya. Yang lain ayo. Saya tutup dulu nih. Berarti sekarang tanggal 27. Oke. Udah ya, saya absen dulu ya. Oke, saya simpen. Sip. Oke, saya proses. Dah. Ada lagi? Silakan. Bu, maaf saya mau tanya absen boleh, Bu? Kenapa? Mau tanya absen yang di e-learning, kalau yang kemarin nggak isi itu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Nggak jelas tuh kampus. Masa ada dua aplikasi? Tetap aplikasinya mau pakai yang itu, yang dari saya ya. Cuman itu yang e-learning ya saya buat jaga-jaga aja, ya. Tetap yang dari saya, yang dari Spirit itu, karena udah pakai itu semua. Biasanya e-learning itu saya tanya beberapa dosen buat ini aja, naruh materi gitu ya. Gitu. Nanti saya koordinasi lagi sama kampus ya. Tadi sama Mbak Dea udah oke sih, nggak ada masalah. Karena setiap habis ngajar saya selalu dikasih konfirmasi sama Mbak Dea. Bu, jangan lupa absen ya. Bu, ini udah oke gitu. Tapi nggak ada masalah sih. Ya. Makasih, Bu. Nggak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Tadi ada beberapa catatan dari saya tuh hasil analisanya yang dikirim ke saya. Nanti saya kirim balik ke kalian ya untuk correction dari saya. Ada beberapa yang keliru ya terkait uji yang kemarin dikerjakan, terutama gambarnya ada yang salah. Jadi nanti saya akan coba kirim lagi ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Silakan kerjakan latihan. Tadi saya sudah kirimkan Word-nya ya. Nanti Excel-nya mah gampang lah itu mah. Ya, Corel biasa gitu ya. Dan SPSS-nya juga sangat mudah, tinggal Corel sama regression aja. Yang penting kalian menginterpretasikan dan memasukkan variabel X dan Y jangan sampai salah ya. Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.